wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak hebat kelas 6 SD IT Al-Uswah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat dan sehat selalu. Nah anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini Ustadzah Yuni berkesempatan kembali untuk menemani kalian dalam kegiatan belajar di kelas 6 tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Nah, di subtema 1 kita akan membahas tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, khusus untuk muatan IPA, kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak hebat, semoga dengan bismillah tadi bisa mengawali kegiatan kita untuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, anak-anak, apakah di rumah kalian punya alat elektronik? Coba sebutkan apa saja alat elektronik yang ada di rumah. Kalau di rumahnya Ustadzah ada televisi, ada kipas angin, ada blender, dan yang tak kalah penting adalah lampu. Nah, karena lampu inilah yang akan menerangi rumah kita di malam hari. Pernahkah kalian berpikir, mengapa ya kok alat-alat elektronik ini dapat kita gunakan? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul, karena adanya arus listrik. Nah, anak-anakku, kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Apa ya yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen-komponen elektronik yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Nah, berikut adalah contoh rangkaian listrik sederhana yang dapat kita susun. Yang pertama, kita perhatikan di dalam gambar terdapat baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian yang kedua ada kabel. Nah, kabel berfungsi sebagai konduktor yang menghantarkan arus listrik. Kemudian yang ketiga terdapat lampu. Nah, lampu ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang keempat adalah adanya saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutus arus listrik. Apabila kita menyalakan lampu, kemudian lampunya menyala, maka bisa dikatakan ada arus listrik yang mengalir. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Apa ya yang dimaksud dengan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup? Rangkaian listrik terbuka adalah seperti pada gambar berikut, yaitu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur listrik terputus atau tidak terhubung. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah seperti gambar berikut. Rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus listrik terhubung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Kita konsep dulu ya nak ya. Oke, coba semua tangannya ikut Ustadzah Yuni dulu. Oke, kemudian buka, mati, tutup, nyala. Buka, mati, tutup, nyala. Sekali lagi ya. Buka, mati, tutup, nyala. Buka, mati, tutup, nyala. Apa maksudnya Ustadzah? Apabila rangkaian listrik ini tertutup atau semua kabel terhubung dengan sumber listrik berupa baterai, maka lampu akan menyala. Tetapi apabila ada salah satu komponen listrik yang tidak terhubung, bisa berupa saklar, bisa berupa kabel yang terputus atau lampu yang rusak, maka lampu tidak akan menyala. Oke? Nah, anak-anak hebat, untuk memudahkan kita lebih memahami tentang rangkaian listrik, coba kita perhatikan gambar berikut. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena adanya perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif.
Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, pada rangkaian listrik tertutup, berdasarkan susunan komponen listriknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, anak-anak hebat semuanya, pada bagian pertama kita akan membahas tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Nah, berikut ini adalah gambar rangkaian listrik yang disusun secara seri dengan 2 lampu. Apabila saklar kabel terhubung dengan sumber listrik, yaitu berupa baterai, maka kedua lampu ini akan dapat menyala. Namun, apabila salah satu dari komponen tersebut tidak dapat terhubung, maka kedua lampu tersebut akan padam. Nah, anak-anak hebat, kelebihan dari rangkaian listrik seri adalah hanya membutuhkan kabel penghantar dalam jumlah yang sedikit karena tidak ada percabangan. Kemudian, yang kedua, keuntungannya adalah dibutuhkan biaya yang lebih sedikit karena penggunaan kabelnya hanya sedikit saja. Nah, berbanding terbalik dengan kelebihan tadi, rangkaian seri juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut tidak menyala, maka lampu yang lainnya atau lampu yang kedua juga akan ikut padam. Kemudian yang kedua, nyala lampu tidak sama terang. Contoh sederhana pemasangan rangkaian seri adalah pada senter. Kita perhatikan gambar berikut. Pada senter, baterai, lampu, dan kabel disusun secara berurutan tanpa percabangan. Nah, anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita tentang rangkaian listrik seri. Nah, coba ayo bersama-sama kita mengerjakan latihan soal yang ada di Ayo Berlatih di halaman 150, 159, dan 168. Ustadzah Yuni yakin kalian pasti bisa asal dengan semangat dan tekad yang sungguh-sungguh. Ustadzah Yuni beri waktu 30 menit. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan Ayo Berlatihnya? Kalau sudah, ayo kita bahas secara bersama-sama. Dapat disimpulkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini bahwa ciri utama pada rangkaian listrik seri adalah dipasang secara berurutan. Kemudian yang kedua, tidak ada percabangan. Dan yang tidak kalah penting, masih ingat dengan konsep kita hari ini adalah
Apabila rangkaian listrik tersebut tertutup, maka rangkaian listrik tersebut dapat menyala. Demikian sebaliknya, jika rangkaian listrik tersebut ada yang terbuka, baik itu bisa di saklarnya atau lampunya yang mengalami kerusakan salah satu, maka tidak akan dapat menyala. Nah, anak-anak hebat, demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kondisi. Semoga kita bisa segera bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.